Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ibnu Sabil A dengan NIM D0112211037 dari Departemen Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin. Saya merupakan perwakilan dari kelompok 6 yang beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, yang kedua ada Agung dengan NIM D0112211016, yang ketiga ada Muhammad Fadel dengan NIM D0112211062, dan yang terakhir yaitu ada Ahmad Rizal Arif dengan NIM D0112211094. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang mekanika. Apa sih itu mekanika? Ya, mekanika merupakan salah satu cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang gerak yang bekerja pada benda. Mekanika terbagi atas sub-sub pokok materi yang terdiri dari statika yang mempelajari benda diam, kinematika yang mempelajari benda bergerak, dan dinamika yang mempelajari benda yang terpengaruh oleh gaya. Adapun pokok pembahasan pada pertemuan kali ini yang pertama yaitu kecepatan dan percepatan. Yang kedua ada gerak dengan kecepatan konstan. Yang ketiga ada gerak satu dimensi. Yang keempat ada gerak parabola, dan yang kelima ada gerak melingkar beraturan. Kita masuk pada pokok pembahasan yang pertama, yaitu kecepatan dan percepatan. Kecepatan merupakan besarnya jarak yang ditempuh oleh benda tiap satuan waktu. Kecepatan, suatu benda memiliki kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat. Perbedaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kecepatan rata-rata. F adalah hasil silang bagi perpindahan dengan selang waktu yang diperlukan. F sama dengan delta R per delta T, sama dengan R2 dikurang R1. Selanjutnya, yaitu kecepatan rata-rata dengan selang waktu mendekati 0. Kecepatan sesaat dalam bentuk limit. Adapun rumusnya yaitu F sama dengan limit delta T mendekati 0 delta S per delta T. Selanjutnya, kita masuk pada pokok pembahasan yang kedua, yaitu gerak dengan kecepatan konstan. Kecepatan konstan adalah gerak lurus beraturan di mana percepatannya dapat berubah-ubah tetapi kecepatannya konstan. Gerak tersebut dapat juga dipengaruhi oleh hukum gerak Newton yang menjadi dasar mekanika klasik. Gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap atau tanpa percepatan A sama dengan 0. Dalam kehidupan sehari-hari, kita akan kesulitan menemukan contoh gerak lurus dengan kecepatan konstan yang sebenarnya, karena adanya faktor gesekan di sekitar kita, seperti udara dan permukaan bidang gerak yang bersentuhan. Faktor-faktor tersebut yang menyebabkan kecepatan gerak mengalami perubahan dan terjadi percepatan atau perlambatan pada benda yang bergerak tersebut. Adapun rumus gerak kecepatan konstan, yaitu S sama dengan F dikali T. Adapun keterangannya yaitu S merupakan kecepatan konstan, F merupakan kecepatan, dan T merupakan waktu. Selanjutnya, kita masuk di pokok pembahasan yang ketiga, yaitu gerak satu dimensi. Gerak satu dimensi adalah gerak suatu objek yang terjadi di sepanjang garis lurus.
Adapun contoh dari gerak satu dimensi yaitu kereta api yang sedang melakukan gerak satu dimensi. Gerak satu dimensi, posisi benda dinyatakan secara lengkap dengan satu variabel saja. R sama dengan X, I, R sama dengan Y. Selanjutnya, simbol vektor dapat dibuang. Untuk gerak 2 dimensi dan 3 dimensi, variabel posisi lebih dari 1. R sama dengan XI tambah YJ. Itu merupakan 2 dimensi, adapun 3 dimensinya yaitu R sama dengan XI ditambah YJ ditambah ZK. Selanjutnya, kita masuk pada pokok pembahasan yang keempat, yaitu gerak parabola. Apa sih yang dimaksud dengan gerak parabola? Gerak parabola merupakan perpaduan antara gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Pada bidang datar akan berupa gerak parabola. Di dalam kehidupan sehari-hari, gerak parabola disebut juga dengan gerak peluru. Jika sebutir peluru ditembakkan dengan membentuk sudut lancip terhadap bidang horizontal, lintasan peluru tersebut akan berupa parabola. Gerak parabola termasuk gerak 2 dimensi dengan percepatan konstan adalah gerak proyektil, yang dikenal pula dengan nama gerak peluru atau gerak parabola. Ini merupakan tampilan dari gambar gerak parabola. Sudut alfa disebut sebagai sudut pelemparan atau sudut elevasi. F0 adalah besar kecepatan awal. Benda Fx adalah besar komponen kecepatan dalam arah sumbu X. Dan Fy adalah besar komponen kecepatan dalam arah sumbu Y. Selanjutnya, kita masuk pada pokok pembahasan yang kelima, yaitu gerak melingkar beraturan. Apa sih yang dimaksud dengan gerak melingkar beraturan? Gerak melingkar beraturan atau sering disingkat dengan GMB adalah gerak suatu benda pada lintasan lingkaran dengan arah kecepatan yang berubah-ubah, selalu tegak lurus dengan arah percepatan. Adapun rumus dari gerak melingkar beraturan yaitu yang pertama, θ sama dengan θ0 ditambah W kali T. Yang kedua, W sama dengan θ per T per 2 kali Pi per T sama dengan 2 dikali Pi kali F. Yang ketiga yaitu T sama dengan 2 dikali Pi per W. Yang keempat, F sama dengan W dikali R. Dan yang terakhir yaitu yang kelima yaitu R sama dengan F per 2 dikali Pi dikali F. Adapun keterangannya yaitu θ merupakan sudut, W merupakan kecepatan sudut, T merupakan waktu, Pi sama dengan 3,14, T merupakan periode, F merupakan frekuensi, R merupakan jari-jari, dan F merupakan kecepatan linear. Gerak khusus, gerak melingkar beraturan. Gerak melingkar dengan laju tetap yaitu AS per V kuadrat per R. Yang kedua, gerak melingkar dengan percepatan tetap dengan rumus S sama dengan θ kali R, F sama dengan W dikali R, A tan per alfa dikali R. AS sama dengan F kuadrat per R sama dengan W kuadrat dikali R. Kita masuk dalam contoh soal. Adapun contoh soal yaitu yang pertama yaitu sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan awal 100 meter per sekon dan sudut elevasi 30 derajat.
Jika gravitasi di tempat itu 10 meter per sekon kuadrat, maka waktu yang diperlukan peluru tersebut untuk mencapai titik tertinggi adalah A. 15 sekon, B. 10 sekon, C. 6 sekon, D. 5 sekon, dan E. 2 sekon. Adapun pembahasan soalnya yaitu pada soal ini diketahui F0 sama dengan 100 meter per sekon, theta sama dengan 30 derajat, G atau gravitasi sama dengan 10 meter per sekon pangkat 2. Cara menghitung waktu mencapai titik tertinggi gerak parabola sebagai berikut. T sama dengan F0 dikali sin dikali theta per gravitasi. T sama dengan 100 meter per sekon dikali sin 30 derajat per 10 meter per sekon pangkat 2. T sama dengan 10 sekon dikali 1 per 2 sama dengan 5 sekon. Jadi jawaban dari soal tersebut adalah D, 5 sekon. Sekian dari pembahasan mekanika. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.